Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari calon guru penggerak akan membuat tugas wawancara kepada kepala sekolah di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini bersama saya Leo Agus Priawan, calon guru penggerak angkatan 9, dan rekan saya. Dan saya Rufina Fantirini, calon guru penggerak angkatan ke-9. Kami dari SD Bahagia Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini kami akan langsung saja mewawancarai dengan bersama kami. Di sini ada Ita Lause dari Kepala Sekolah SD Bahagia Pangkal Pinang. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Pertama-tama mohon kesediaannya untuk wawancara. Ada beberapa hal nih Bu dalam kasus yang Ibu tengah hadapi ini. Adakah Ibu bagaimana Ibu nih dalam mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika dengan bujukan moral Bu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama kita harus mempelajari dulu, menyimpulkan kasus itu yang mana, kategori yang mana. Jadi kalau kesimpulannya itu nanti kita akan gunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Kemudian selama ini khususnya di sekolah SD Bahagia ya Bu ya, bagaimana kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus gitu, ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusannya tentu berdasarkan beberapa hal ya. Yang pertama itu kita harus berdasarkan namanya kode etik atau peraturan sekolah. Baik itu yang ditetapkan untuk guru, orang tua, tenaga pendidik maupun peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan keputusan didasarkan kepada musyawarah mufakat ya, antara pihak yang terkait. Apabila kita perlu melibatkan komite, maka kita akan melibatkan komite. Apabila kita perlu melibatkan yayasan, kita melibatkan yayasan. Lalu yang ketiga, setiap masalah itu kan tidak sama, tidak serupa. Ada yang masalah yang memang harus mendesak, harus kita segera ambil keputusan. Ada juga masalah yang perlu kita rinci lebih dalam lagi, perlu kita cari lagi, kita teliti lebih dalam lagi. Jadi semuanya perlu kita lihat, identifikasi masalah itu apa dulu. Namun demikian, karena kita sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak penerus generasi bangsa, maka kita harus yang namanya itu mengedepankan namanya skala prioritas, yaitu siapa? Anak didik, peserta didik. Jadi berarti peraturan-peraturannya Ibu yang itu ya, jadi acuan itu Bu. Nah kira-kira Bu nih, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Ibu biasanya lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa Bu ya? Yang pertama saya harus mengenal namanya nilai positif yang ada dulu ya, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, mengetahui fakta kejadian yang terjadi seperti apa. Lalu yang paling penting yang saya bilang tadi itu mengedepankan skala prioritas, yaitu siapa skala prioritas sekolah kita, yaitu kepentingan siswa, kepentingan peserta didik. Hal-hal apa saja yang selama ini yang terjadi di SD Bahagia yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Terutama kasus dilema etika. Yang paling efektif itu pertama kita definisikan dulu masalahnya apa yang terjadi. Kumpulin informasi yang relevan ya. Lalu cari alternatif solusinya apa. Kemudian mengevaluasi solusi itu. Lalu kita implementasikan solusi pilihan yang telah menjadi solusi kita. Ya. Lalu setelah ada solusi, implementasikan, kita monitoring. Ya, kita monitoring perkembangannya, penyelesaiannya seperti apa. Ya, tentunya saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang kita ambil itu tepat bagi skala prioritas kita, yaitu peserta didik. Nah, dalam hal itu Bu, dalam hal-hal yang Ibu yang jalani itu,
merupakan tantangan apa dan di dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di Lima itu? Tantangannya. Tantangan banyak ya. Hmm. Karena setiap orang itu punya perbedaan pemahaman, pendapat, pemikiran, setiap orang itu berbeda ya. Yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik ya, jadi itu merupakan tantangan. Suatu masalah jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari kepentingan yang berbeda, dari titik yang berbeda, maka itu maunya setiap orang itu pasti berbeda ya. Karena itu perbedaan ini salah satu pihak pasti akan merasa tidak adil karena perbedaan itu. Salah satu pihak masih tidak adil, merasa tidak adil akan keputusan itu. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengambil keputusan yang bisa diterima oleh kedua pihak ataupun beberapa kelompok. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pada saat pengambilan keputusan memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian? Misalnya nih, apakah kasus yang terjadi diselesaikan pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan kalaupun ada jadwal tertentu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada ya, jadwal tertentu atau skala tertentu itu tidak ada ya. Cuma kita lebih menyelesaikan masalah, kita lihat masalahnya dulu ya. Kalau dia perlu diputuskan saat itu juga, maka kita putuskan saat itu juga. Kalau dia melibatkan beberapa orang yang kita harus tahu dulu kejadiannya seperti apa, maka kita tidak bisa putuskan saat itu. Nah, kita harus menyesuaikan masalah itu, mencari tahu dulu. Berarti harus menyesuaikan dulu ya, terlebih dahulu Bu ya. Nah, dari menyesuaikan itu Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus yang seperti kasus dilema etika ini? Pasti nih ya, faktor-faktor ataupun orang yang mendukung kita untuk mempermudah mengambilkan keputusan ini pasti ada ya. Salah satunya faktor yang paling khusus yang saya bilang tadi itu, kita lihat skala prioritas kita dulu. Kita pelayanan pendidikan untuk penerus generasi bangsa, siswa-siswa kita ya. Jadi skala faktor yang harus kita dahulukan yaitu kepentingan siswa. Yang kedua, orang yang bisa membantu di sini biasanya orang yang kompeten. Contohnya yang berpengalaman di dalam bidangnya. Ya. Lalu ada yayasan, komite, wakil kepala sekolah, guru, dewan guru, staf kependidikan juga ada, ya. Lalu faktor lainnya itu pengalaman. Ya. Semakin kita sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin banyak. Tentunya keterampilan kita dalam mengambil keputusan itu akan semakin meningkat. Baik. Dari semua pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apa kiranya pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Pengalamannya, pengalaman saya yang saya dapat itu karakteristik setiap masalah orang-orang itu berbeda-beda. Ya. Kepentingan seseorang dalam suatu masalah juga berbeda-beda. Titik pandang seseorang melihat suatu masalah juga berbeda-beda. Jadi kita sebagai atasan mau melihat yang mana, maka kita harus lihatlah di beberapa titik itu, jangan hanya satu titik saja. Akan tetapi titik yang paling penting itu dari peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya. Ya. Segala pengambilan keputusan, penanganan keputusan, kita utamakan kepentingan peserta didik. Mana yang terbaik untuk mereka, kita jalankan. Ada kalanya kasus tersebut tidak memuaskan orang tua ataupun dewan guru ataupun yang berkepentingan, tapi kita pasti utamakan peserta didiknya dulu. Ya, baik. Terima kasih Yita Lose selaku Kepala Sekolah SD Bahagia atas waktu dalam wawancara kami. Semoga penjelasan Ibu Yita
dapat kami jalankan di kemudian hari. Iya, pengalaman Ibu. Terima kasih Bu ya Sama-sama. telah memberikan kami waktu ini sekian. Sekian dan terima Terima kasih. kasih Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru penggerak, salam dan bahagia. Kali ini saya akan kembali melakukan wawancara modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya wawancara dengan Kepala Sekolah SD Bahagia. Pada saat ini saya kembali melakukan wawancara didampingi dengan Kepala Sekolah SMP SD Bahagia dengan Martin Lause. Saya Rufina Fantirini, calon guru penggerak angkatan ke-9 SD Bahagia Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Martin Lause atas waktunya. Boleh ya Martin Lause ya? Silakan. Saya sedikit melakukan tanya jawab Siap. tentang pengambilan keputusan. Kepala sekolah mengambil keputusan tentang nilai-nilai kebajikan Siap. dalam berbagai kasus. Oke, Lause silakan. Lause, selama ini bagaimana Lause dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral? Iya, Lause terima kasih. Waktunya Lause ya. Lause berbicara mengambil keputusan sebagai pemangku jabatan ini kita memang pertama-tama dalam hal pengambilan keputusan Iya. kita harus landasan. Bagi saya pribadi landasan saya itu adalah kebijaksanaan Lause. Jadi walaupun saya masih harus banyak belajar tentang kebijaksanaan, tapi di sini saya belajar dalam hal mengambil keputusan harus dilandaskan dengan kebijaksanaan. Sini senang, sana senang, semua bahagia. Iya. Kalau saya Win-win solution ya Lause ya. win-win Baik. solution. Jadi dalam hal mengidentifikasinya Lause jadi sebelum kita ke pengambilan keputusan, jadi kita kan harus mencari dulu Lause sebab musabab munculnya ini, fakta di lapangan itu seperti apa. Jadi kita harus gali informasi dulu, kita harus mencari bahan. Jadi dari bahan ini bisa kita jadikan sebuah pertimbangan. Nanti dari pertimbangan-pertimbangan kita akan merujuk ke menarik sebuah kesimpulan. Jadi seperti itu kalau. Nah, dari kesimpulan ini nanti kita akan mengambil keputusan. Tentunya dalam ranah satuan pendidikan walaupun pemangku jabatan punya wewenang untuk mengambil keputusan, tapi kita tetap mendiskusikannya ke warga sekolah dulu, tentunya ke Lause. Internal gitu ya. Betul, gitu. Kurang lebih itu dalam hal mengidentifikasi kondisi. Baik. Selama ini bagaimana Lause menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Lause ya SMP Bahagia, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, misalnya dari orang tua sama sekolah akan sama-sama benar gitu kan, gara-gara mengambil nilai kebajikan juga sama-sama benar, bagaimana nih Lause? Wah, ini memang sesuai judulnya Lause. Dilema. Iya, dilema etika. Jadi dalam kondisi yang seperti ini memang karena judulnya sudah dilema etika Lause, pengambil keputusan juga dilema jadinya. Kiri senggol sakit karena benturan sakit, depan jurang, belakang jurang maksudnya. Jadi tetap sama Lause kalau dalam hal dilema ini agak berat ya Lause. Tapi mau tidak mau ya Lause, kita di satuan pendidikan kita menjumpai hal yang seperti ini, otomatis kita tetap harus mengambil keputusan Lause. Walaupun tetap dalam hal mengambil keputusan tetap ada yang istilahnya pro dan kontra kita Lause. Ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia nanti Lause. Tapi tetap dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan dilema ini tetap kita memprioritaskan, tetap ada prioritas kita Lause. Karena kita tetap pendidikan otomatis kita memprioritaskan seperti itu. Tadi Lause bilang, ini untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Lause bilang pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan itu seperti apa Lause? Mungkin nomor satu tadi sudah dijawab ya, mengumpulkan informasi dulu. Setelah itu apa Lause? Mengumpulkan informasi, langkah-langkahnya seperti itu. Setelah mengumpulkan informasi, sebenarnya kalau terjadi
kasus seperti ini katakanlah dilema yang mungkin pengalaman awal misalnya itu bagaimana solusinya loh, menyelesaikannya dulu loh. Tapi sebelum ke tahap solusi, otomatis kita kan harus mengumpulkan data dulu loh saya. Baru kita setelah kita punya data yang ada di lapangan, baru di sini bisa kita olah jadinya kan. Baru kita mengambil sebuah keputusan. Tapi dalam hal pengambilan sebuah keputusan kan tetap kita harus buktikan dengan kepala sekolah dulu. Kalau ditanya langkah kan otomatis kita mencari fakta di lapangan, siapa yang terlibat, kapan terjadi, beberapa. Kemudian hal-hal apa saja yang Rosa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif Efektif, ya. Hal-hal yang paling efektif itu. Kalau ini Mungkin efektif memanggil dinas pendidikan sampai ke situ enggak juga ya. saya rasa yang paling efektif itu tetap kita melakukan duduk bareng terus. Itu yang paling efektif menurut saya mas. Itu yang paling efektif, langkah yang paling efektif. Apa jadi apa yang katakanlah sudah terjadi kan sudah terjadi, kita duduk bareng. Solusi yang paling efektif kita solusi kita melakukan itu yang saya rasa yang paling efektif menurut saya mas. Kita duduk bareng Sama orang tua ya. Iya. Kita duduk bareng bersama pihak-pihak yang terkait dengan hal itu. Karena kita swasta tetap kan yayasan juga kita libatkan. Jadi itu jauh lebih efektif maksudnya. Jadi dengan banyak orang yang berpikir itu jauh lebih baik daripada kita hanya berpikir sendiri maksudnya. Kita bisa menampung masukan-masukan saran-saran dari pihak-pihak yang kita kumpulkan. Itu menurut saya yang efektif loh untuk sementara ini. Ya, oke, baik. Tentu saja dengan itu loh dilanjutkan dengan kebijaksanaan dan durasi. Ada nggak Rosa tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan? Oh banyak. Banyak ya Rosa. Boleh diceritakan Rosa? Banyak. 1, 2, 3 ya, nggak usah semuanya. Kalau berbicara tentang banyak Banyak ya. karena kita ini Dilema tadi. sebuah pendidikan, kita ini mencetak SDM kan maksudnya, Oh. mencetak sumber daya manusia. Tetap ada dilema dalam kita mengambil keputusan mas. Tantangan-tantangannya kan. Ya, kan satu sisi dalam pengambilan keputusan ini lemahnya saya katakan mungkin seperti itu, kita ini dalam pengambil keputusan harus memikirkan perasaan yang satunya lagi kan. Oh iya. Satu lagi harus memikirkan ini kan. Makanya pedoman saya lah, karena pedoman dalam pengambilan keputusan itu senang, senang, semua bahagia gitu loh. Jadi sama-sama senang dan sama-sama. Tantangannya perasaan ya harus. Betul, itu perasaan tantangannya. Iya. Tapi kita harus kembali lagi dalam kenyataan bos. Iya. Sebuah keputusan kita tidak bisa menyenangkan semua. Betul. Jadi tetap kita prioritaskan keputusan tersebut lebih ke peserta didik. Ya, lebih mengutamakan Ya, peserta tantangannya di didik. situ, Betul, Bro. betul, betul. Kita perasaan mungkin lebih ke perasaan ya. Ya. Perasaan dan mungkin kalau tantangan wilayah kita tahu perbedaan pendapat dan sebagainya yang kemarin jelas. Iya, betul, betul. Perasaan. Ya, oke, terima kasih Rosa, saya paham. Pertanyaan selanjutnya adalah saya, apakah dalam pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan, hal-hal yang efektif? Apakah ada jadwal tertentu? Misalnya nih kasus ini, wah kasusnya begini, saya harus menyelesaikan selama seminggu, ada nggak gitu? Atau oh ini gampang, hari ini cukup selesai, ada nggak langsung membuat skala prioritas gitu? Apa hari itu selesai juga? Apakah ada tanggal waktu? Kalau ini tergantung dengan kondisi di lapangan maksudnya. Kita fleksibel aja sistemnya, fleksibel kita lihat kasus tersebut tingkat ringan atau beratnya karena seperti itu loh, ada ringan atau berat. Jadi kalau hal-hal yang biasa, katakanlah biasa statusnya masih status ringan, itu segera kita Hari itu juga. matangkan, segera kita selesaikan. Jikalau statusnya yang sudah agak lumayan berat dan berat sekali, otomatis akan butuhkan waktu untuk menyelesaikan karena kan kita harus butuh waktu juga mengumpulkan beberapa pihak yang terkait. Jadi kita menampung beberapa informasi. Enak kalau sudah ada data kita pegang, bisa kita olah, enak kita mengambil suatu keputusan. Baik, terima kasih Rosa. Kemudian apakah ada faktor-faktor pendukung, penunjang yang mempermudah atau membantu Rosa dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus
Wah, yang paling penting itu guru, Guru ya. warga sekolah istilahnya. Tapi kan tidak hanya kita berbicara tentang guru saja, Iya. tenaga pendidik, tenaga pendidikan, stakeholder lainnya, siswa, yayasan. Wah, itu sangat faktor pendukung yang faktor paling kuat. Tidak lupa juga dengan komite kan. Oh iya, komite. Itu Benar-benar. faktor paling atas dulu. Atas. Yang tidak dilupakan juga, kita kan relasi kita juga bisa bertanya dengan kepala sekolah yang sudah bisa yang sudah berpengalaman. Jadi dari pengalaman mereka itu kita juga jadikan suatu bahan data untuk pertimbangan dosen. Jadi kan katakan pernah mengatakan dosen ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Jadi Iya. tidak hanya pengalaman kita itu jadi guru terbaik. Ya saya rasa pengalaman orang lain juga itu adalah guru yang paling bagus. Jadi seperti itu loh. Biasa ya, quotes-nya boleh nih nanti saya dari masih dosen kepala SMP baru. Oke, Losen. Pertanyaan terakhir Iya, nih Losen. sebagai penutup. Losen. Iya. Saya tahu Losen mungkin sibuk. Nah, pertanyaan terakhir dari semua hal-hal yang telah Martin Losen sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Losen petik dari pengalaman Losen sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang dilema ini? Pengalaman apa yang Losen dapat? Tentu Rasul kita sebagai pemangku jembatannya, kita apalagi sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan, kita kan kembali lagi berbicara tentang kita mencetak SDM atau kita mencetak kader. Tentunya pengalaman yang paling berharga bagi saya itu dalam hal pengambilan keputusan, kita mesti benar-benar menerapkan kebijaksanaan. Benar-benar Perasaan juga. Iya. Karena kita gampang mengucapkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan gampang kita ucapkan. Cuma perlu waktu, perlu proses untuk kita mempraktekkan. Jadi dari situ banyak belajar loh dari pengalaman-pengalaman. Jadi dalam hal pengambilan keputusan kita tidak usul tidak tetapi dasar dengan kebijaksanaan. Baik, Martin Losen, terima kasih atas waktunya wawancara dengan saya. Ya, Losen ya. Sukses Losen ya. Ya. Sekian Bapak dan Ibu guru penggerak wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Bahagia Martin Losen. Salam dan bahagia. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru penggerak. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Bahagia dan SMP Bahagia, berdasarkan hasil wawancara, kedua kepala sekolah sama-sama melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta, dan melakukan diskusi serta komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaannya adalah kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Kepala sekolah kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Bagi saya sendiri, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari. Sekian dan terima kasih.